Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar selalu memperhatikan dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika alarm berbunyi, biasanya ada dua pilihan. Kita bangun atau menekan tombol snooze. Alarm berhenti sebentar, tetapi beberapa menit kemudian berbunyi lagi. Kadang-kadang tombol snooze ditekan berkali-kali sampai akhirnya kita terlambat bangun. Hati nurani kita juga seperti alarm. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, hati kita biasanya berbunyi, "Ini salah, jangan diteruskan." Namun, kita sering menekan tombol snooze dan berkata, tidak apa-apa. Semua orang juga melakukannya. Kita tahu harus meminta maaf, tetapi kita menundanya. Kita tahu harus jujur, tetapi kita memilih diam. Kita tahu seseorang membutuhkan bantuan, tetapi kita berpura-pura tidak melihat. Bacaan hari ini memperlihatkan 3 orang yang memberikan tanggapan berbeda terhadap alarm suara Tuhan. Yeremia, Yohanes Pembaptis, dan Herodes. Dari Yeremia kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu membuat kita disukai. Kadang-kadang ketika kita berkata jujur, orang lain merasa terganggu. Ketika kita menolak ikut bergosip, kita dianggap tidak mau bergaul. Ketika kita menolak berbuat curang, kita dianggap sok suci. Ketika kita menegur anggota keluarga dengan baik, kita mungkin dianggap ikut campur. Dalam Injil, Yohanes Pembaptis berani berkata kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Yohanes tidak membenci Herodes. Ia tidak sedang mencari musuh. Ia mengatakan kebenaran supaya Herodes menyadari kesalahannya dan bertobat. Kita pun bisa menjadi seperti Herodes. Kita mengetahui yang benar, tetapi tidak berani melakukannya karena takut ditertawakan, ditolak, atau dianggap berbeda. Kita tahu harus menghentikan pembicaraan yang merendahkan orang lain, tetapi kita ikut tertawa.
Kita tahu harus meminta maaf, tetapi gengsi menahan kita. Kita tahu harus mengampuni, tetapi kita merasa lebih nyaman menyimpan kemarahan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan mengorbankan kebenaran hanya untuk mempertahankan gengsi. Jangan matikan alarm hati nurani kita. Saudara-saudari, alarm hati nurani kita akan semakin lemah apabila terus-menerus kita abaikan. Kesalahan yang pada awalnya membuat kita gelisah, lama-kelamaan terasa biasa. Kebohongan kecil menjadi kebiasaan, kemarahan dipelihara, gosip dianggap hiburan, ketidakjujuran dianggap sebagai cara bertahan hidup. Hari ini gereja juga memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan guru iman yang banyak membantu umat membentuk hati nurani dengan benar. Ia mengajarkan bahwa hidup moral bukan hanya soal takut dihukum, melainkan soal menanggapi kasih dan kerahiman Allah. Saudara-saudari, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana dari renungan hari ini. Jangan tekan tombol snooze ketika Tuhan berbicara. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami untuk mau mendengarkan, keberanian untuk mengatakan kebenaran, dan kerendahan hati untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.